Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang struktur kromosom prokariot. Topik yang akan dibahas adalah kromosom Escherichia coli, domain DNA, genom supercoiling, dan protein pengikat DNA. Yang pertama, kromosom Escherichia coli. Contoh genom prokariot yang paling dikenal adalah kromosom Escherichia coli. DNA pada sel-sel E. coli terdiri dari molekul DNA sirkuler tertutup tunggal dengan panjang 4,6 juta pasang basa. DNA dikemas pada daerah pada sel yang disebut nukleoid. Daerah ini memiliki konsentrasi DNA yang sangat tinggi, sekitar 30–50 mg/ml/-1, dan juga semua protein yang berhubungan dengan DNA seperti polimerase, represor, dan lainnya. Konsentrasi DNA yang cukup tinggi dalam tabung uji akan mengandung sekitar 1 mg/ml/-1. Pada pertumbuhan yang normal, DNA direplikasi secara kontinu atau terus-menerus, dan rata-rata akan ada sekitar 2 kopi genom per sel ketika pertumbuhan ada pada kecepatan maksimal. Berikutnya, domain DNA. Percobaan-percobaan di mana DNA E. coli diisolasi dan dimurnikan dari protein-protein yang ada di dalamnya, kemudian diamati di bawah mikroskop elektron, memperlihatkan suatu tingkatan organisasi nukleoid. DNA terdiri dari 50–100 domain atau loop yang ujungnya ditahan oleh suatu struktur yang kemungkinan terdiri dari protein yang menempel pada membran sel. Ukuran loop sekitar 50–100 kilobasa. Tidak diketahui apakah loop bersifat statis atau dinamis. Inilah gambaran skematik struktur kromosom E. coli 4600 kilobasa yang divisualisasikan dengan mikroskop elektron. Garis seperti benang tipis adalah heliks ganda DNA. Perhatikan domain yang berpilin atau supercoil domain. Supercoil untuk mengingat artinya pilinan tambahan. Ada 50–100 kilobasa loop atau domain. Di sini hanya diperlihatkan 12 saja untuk penyederhanaan. DNA menempel pada inti atau scaffold dari membran protein. Selanjutnya, genom supercoiling. Kromosom E. coli, seperti yang telah dibicarakan di video sebelumnya, secara keseluruhan adalah berpilin dengan arah berlawanan dengan putaran heliks atau negatively supercoiled dengan LK dibagi LK0 sama dengan minus 0,06. Walaupun ada bukti bahwa domain individu bisa berpilin secara bebas. Hasil pengamatan dengan mikroskop elektron menunjukkan bahwa beberapa domain bisa tidak ada tambahan pilinan yang kemungkinan disebabkan karena DNA rusak di satu untai, sedangkan domain lainnya tetap dengan tambahan pilinan atau supercoil. Penempelan DNA ke inti atau scaffold dari membran protein bisa berfungsi sebagai hambatan untuk rotasi DNA, sehingga domain tersebut secara topologi independen atau bebas. Yang selanjutnya, protein pengikat DNA. Domain DNA yang membentuk loop pada kromosom ditahan lebih lanjut menggunakan interaksi dengan sejumlah protein pengikat DNA atau DNA binding proteins. Yang paling melimpah adalah protein HU yang merupakan protein dimer dasar kecil yang bermuatan positif. Dimer artinya protein tersebut tersusun dari 2 polipeptida. Protein HU mengikat DNA secara tidak spesifik dengan membungkus DNA di sekeliling protein.
Protein HNS yang sebelumnya disebut protein H1 merupakan protein netral monomer yang juga mengikat DNA secara tidak spesifik dalam sekuennya, tetapi cenderung mengikat DNA pada daerah yang melengkung. Protein monomer artinya protein yang tersusun dari satu polipeptida. Protein HU dan HNS sering disebut protein yang menyerupai histon atau histon-like proteins dan mempunyai pengaruh membuat DNA menjadi kompak dan penting untuk pengepakan DNA ke dalam nukleoid, menstabilkan dan menahan supercoiling kromosom. Hal ini berarti bahwa walaupun kromosom ketika diisolasi mempunyai LK banding LK 0 sama dengan 0-0,06 yang kira-kira 1 supercoil atau tambahan pilihan untuk setiap 17 putaran helix DNA. Sekitar separuhnya ada dalam selubung protein permanen seperti HU, tepatnya membentuk writing atau pilihan. Hanya separuh dari supercoil yang tidak ditahan dan mampu mengadopsi konformasi twisting dan writing, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Gambar A itu adalah complete writing, WR, delta WR, perubahan WR. Gambar C itu complete twisting, artinya semuanya twisting. Itu ya, TW ya, singkatannya TW. RNA polimerase, molekul mRNA, protein pengikat DNA yang spesifik lokasinya seperti integration host factor atau IHF atau faktor inang integrasi yang merupakan homolog dari HU yang mengikat ke sekuen DNA yang spesifik dan membengkokkan DNA 140 derajat. Semuanya itu kemungkinan penting dalam organisasi domain DNA. Demikianlah pembahasan kita tentang struktur kromosom prokariot. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lesan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman saudara-saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.